Selamat datang di channel aku. Di video kali ini sesuai sama judulnya, aku bakalan nunjukin ke kalian apa aja manfaat dari bunga saffron. Dan aku juga bakalan nunjukin sedikit eksperimen dari bunga saffron itu sendiri. Nah, kalau kalian penasaran, just keep on watching. Yang pertama aku mau eksperimen dulu karena ini memerlukan waktu yang cukup lama, beberapa menit gitu untuk bisa si saffronnya berubah warna. Nah, di sini aku punya air hangat kayak gini. Ini tuh panas BTW, bukan air hangat. Air panas. Dan di sini aku punya saffron, bunga saffron. Ini tuh sekitar ukuran 1 gram gitu dan aku kemarin belinya di e-commerce. Nah, kemarin aku nanya juga sama ownernya kalau si bunga saffron ini tuh cuman dipakai beberapa helai aja udah cukup untuk 1 kali minum. Dan ini tuh wow. Wanginya wangi banget sih. Wangi rempah sih, lebih ke wangi rempah ya. Kalau misalnya kalian yang suka minum jamu, ini sih nggak ada apa-apanya sih wanginya. Nah, si ownernya ini menyarankan aku untuk pakai 3-4 helai gitu untuk ukuran 1 gelas gini bunga saffronnya. Ini aku bakalan ambil 4 helai aja. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini aku udah jatuh. Nah, di sini aku punya 4 helai dan aku bakalan taruh di gelas aku. Aku masukin aja. Lagi satu mana? 4. Seperti yang kalian bisa lihat di dalam gelasnya udah ada bunga saffronnya gitu. Dan ini aku bakalan tungguin selama beberapa menit sampai setengah jaman gitu, biar si air putih ini tuh berwarna sedikit kekuningan. Dan BTW ini tuh nggak perlu diaduk, kita cukup kayak tuangin gitu aja ke dalam gelasnya yang isi air. Nah, sambil nunggu saffronnya berubah warna, di sini aku bakalan ngejelasin apa sih itu saffron sebenarnya dan apa aja manfaat dari bunga saffron itu sendiri. Nah, di sini aku mau baca sedikit, ini maaf banget ya. Nah, saffron itu sendiri adalah Nah, saffron itu sendiri adalah rempah berbentuk benang halus dan tipis yang berwarna kemerahan yang berasal dari bunga Crocus sativus yang berasal dari Asia Barat Daya dan dikenal juga dengan sebutan bunga kuma-kuma. Nah, ternyata bunga saffron ini tuh proses penanaman dan panennya cukup rumit. Jadi nggak salah kalau misalnya harga bunga saffron ini tuh agak sedikit mahal untuk ukuran bunga ya. Dan saffron ini memiliki rasa yang sedikit pahit dan baunya seperti rumput kering. Saffron ini tuh mengandung krokin yang merupakan salah satu bahan pewarna karotenoid yang membuat makanan menjadi kuning keemasan. Nah, itu dia pengertian si bunga saffronnya itu sendiri. Dan sini aku ngerangkum 15 manfaat yang bisa kita dapatkan dari si bunga saffron. Nah, yang pertama, si bunga saffron ini tuh adalah khasiatnya sebagai antioksidan. Nah, seperti aku sebutin tadi, si bunga saffron ini tuh mengandung krokin yang dipercaya untuk membantu melindungi sel-sel tubuh dari stres oksidatif. Dan yang kedua, manfaat dari bunga saffron adalah untuk menangkal radikal bebas. Nah, seperti yang aku bilang tadi, si bunga saffron ini tuh banyak banget mengandung antioksidan yang berfungsi untuk menangkal radikal bebas ini tadi. Nah, radikal bebas ini tuh kayak musuh badan kita. Radikal bebas itu bisa menyebabkan kanker, penyakit jantung, bahkan sampai ke penyakit kronis. Jadi dengan mengkonsumsi saffron setiap hari itu bisa membantu memperbaiki atau melindungi tubuh kita dari radikal bebas. Sehari minumnya cukup 1 gelas aja itu udah cukup banget. Nah, fungsi yang ketiga dari bunga saffron adalah untuk menurunkan berat badan dan mengontrol berat tubuh. Nah, untuk yang manfaat ini tuh udah dibuat penelitian gitu. Dan penelitian tersebut menunjukkan wanita yang mengkonsumsi bunga saffron ini selama 8 minggu berturut-turut itu mengalami penurunan nafsu makan sehingga membuat lingkar perutnya menyusut dan menurunkan berat badannya itu sendiri. Jadi bisa dicoba untuk kalian yang pengen diet, tapi tetap harus ngontrol pola makan juga ya, harus olahraga juga supaya dapat berat badan yang maksimal atau berat badan yang ideal dan tetap sehat tentunya. Nah, selanjutnya manfaat yang keempat dari bunga saffron adalah mengatasi depresi dan meningkatkan mood. Nah, apalagi kalau misalnya kalian yang zodiaknya Aries kayak aku, itu kita punya mood swing namanya. Itu kita moodnya bisa berubah sewaktu-waktu gitu. Itu Aries sih, moodian banget. Nah, untuk manfaat ini juga pernah dilakukan penelitian dan penelitian tersebut menghasilkan bahwa bunga saffron yang diolah menjadi suplemen dan diberikan kepada orang yang mengidap depresi, tapi depresinya dalam hitungan depresi yang ringan gitu ya. Karena si saffron ini tuh memiliki anti radang, antioksidan, dan memberikan perlindungan terhadap syaraf kita. Nah, selanjutnya fungsi kelima dari bunga saffron adalah membantu pengobatan tumor dan kanker. Nah, kuncinya adalah itu tadi, si saffron itu tuh mengandung antioksidan dan dapat menangkal radikal bebas. Nah, ini iklan dulu. Si saffronnya udah agak sedikit berubah warna, kalau bisa kalian lihat ya, warnanya udah berubah sedikit kekuningan gitu. Nah, lanjut ke manfaatnya itu tadi untuk pengobatan kanker dan tumor. Nah, bunga saffron ini tuh mampu menekan laju sel si kanker itu tadi.
Yang keenam, fungsi dari bunga saffron ini adalah ini kayak obat untuk semua wanita, I think. Karena aku juga perlu banget. Ini adalah untuk mengobati rasa nyeri pada saat PMS atau menstruasi. Nah, seperti yang kita tahu, PMS itu kan ada keadaan yang namanya mood swing gitu kan. Nah, seperti yang aku bilang tadi, si saffron ini tuh mampu mengatasi rasa depresi di dalam tubuh manusia dan sehingga mampu mengendalikan mood yang ada di dalam tubuh kita. Nah, maka dari itu bunga saffron juga bisa dibilang untuk meringankan gejala PMS. Dan ini juga udah ada penelitiannya. Aku mau baca sedikit. Nah, kelompok wanita yang mengkonsumsi kapsul berisi 15 mg saffron sebanyak 2 kali sehari mengalami gejala fisik dan emosional yang lebih ringan dibandingkan kelompok wanita yang tidak mengkonsumsi kapsul yang berisi saffron. Jadi rata-rata si saffron ini tuh udah ada penelitiannya tersendiri, jadi kalian cek Google aja kalau misalnya mau tahu yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya fungsi yang ketujuh dari bunga saffron adalah menurunkan kadar lemak dalam darah. Nah, bunga saffron itu mampu meningkatkan konsentrasi kolesterol. Jadi kalau misalnya kalian pengen menurunkan kadar kolesterol, kalian bisa konsumsi si bunga saffron ini. Nah, selanjutnya fungsi yang ke-8 dari bunga saffron ini adalah untuk membantu pengobatan orang yang diabetes. Nah, itu dikarenakan bunga saffron ini tuh mampu meningkatkan sensitivitas hormon insulin. Nah, selanjutnya fungsi yang ke-9 dari bunga saffron ini adalah untuk menurunkan resiko penyakit jantung dan stroke. Nah, seperti yang aku bilang tadi, karena si bunga saffron ini tuh mampu mengendalikan atau menurunkan kolesterol, jadi dia tuh membantu melancarkan pembuluh darah yang tersumbat. Nah, kalau misalnya pembuluh darah kita tersumbat, otomatis kan itu ada masalah ke jantung ya. Jantung itu kan untuk memompa darah. Jadi kalau misalnya ada masalah di situ, otomatis kita bakalan terkena penyakit jantung dan stroke. Tapi kalau misalnya peredaran darah kita juga udah lancar, maka tubuh kita juga pasti bakalan sehat terus. Nah, selanjutnya fungsi yang ke-10 dari bunga saffron ini adalah menurunkan kadar gula dalam darah. Nah, seperti yang aku bilang tadi, si saffron ini tuh mampu meningkatkan sensitivitas insulin, dan itu dampaknya adalah menurunkan kadar gula dalam darah. Nah, selanjutnya fungsi yang ke-11 dari bunga saffron adalah untuk meningkatkan penglihatan atau kayak bikin mata kita tajam gitu. Nah, sini aku mau baca sedikit. Pada orang dewasa yang memiliki masalah penglihatan kabur dengan degenerasi makula terkait usia atau AMD, nah, dengan mengkonsumsi bunga saffron ini tuh mampu meningkatkan penglihatan terkait dengan AMD itu sendiri. Nah, selanjutnya fungsi yang ke-12 dari bunga saffron adalah meningkatkan daya ingat dan kecerdasan otak. Nah, balik ke antioksidan itu sendiri, karena kalau misalnya tubuh kita udah sehat, kita udah kayak terhindar dari radikal bebas, itu pasti semua kerja organ dalam tubuh kita termasuk otak itu bakalan bagus gitu loh. Jadi daya ingat kita juga pasti bakalan kuat dan meningkatkan kecerdasan otak. Nah, selanjutnya fungsi yang ke-13 dari bunga saffron adalah untuk kesuburan pria dan wanita. Nah, itu didukung karena saffron ini sendiri mengandung protein, serat, natrium, asam folat, vitamin A, vitamin E, dan vitamin C, dan which is itu berguna untuk kesuburan pria dan wanita. Nah, selanjutnya fungsi yang ke-14 dari bunga saffron adalah untuk menghaluskan wajah. Nah, ini kayak penting banget ya. Ini kayak menarik banget. Nah, seperti yang aku bilang tadi, si saffron ini mengandung vitamin A, vitamin E, dan vitamin C, which is itu baik banget untuk menjaga kelembapan kulit, untuk menjaga kekenyalan kulit, mencerahkan kulit. Jadi kalau misalnya kalian pengen kulit kalian kenyal, kulit kalian bersih, berseri, itu kalian harus rajin banget konsumsi yang namanya vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Nah, selanjutnya yang terakhir, ini adalah fungsi bunga saffron yang paling menarik menurut aku adalah untuk mencerahkan kulit yang kusam. Nah, cara mencerahkannya itu seperti apa? Kalian bisa konsumsi saffron ini kayak bentuk minuman kayak gini, ataupun kalian bisa gunain si cairan ini tuh sebagai toner, atau bahkan kalian bisa gunain juga si saffron ini tuh sebagai masker. Nah, caranya itu kalian kayak ambil seberapa madu. Kalian ambil madu secukupnya yang kalian gunakan untuk masker. Terus kalian taruh aja beberapa helai si bunga saffron ini ke dalam madu tersebut. Kalian tunggu beberapa saat sampai madunya sedikit berubah warnanya sampai tercampur rata. Atau untuk praktisnya kalian bisa konsumsi airnya, terus kalian ambil si bunga saffron yang udah kalian masukin ke dalam air, terus kalian pindahin ke dalam madu. Nah, kalian campur dengan madunya, dan madunya tersebut kalian bisa gunakan sebagai masker. Nah, selain mencerahkan, si madu juga bisa memberikan kelembapan lebih ke kulit kita. Nah, itu dia manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari konsumsi bunga saffron. Nah, di sini aku mau ngecek dulu ramuan aku. Ini BTW aku nggak isiin apa-apa, aku nggak isiin gula, nggak isi campuran apa-apa. Ini beneran pure air hangat yang aku campurin dengan si bunga saffron itu sendiri. Dan ini wanginya kayak wangi air aja sih, kayak nggak ada wangi yang nyengat gitu. Dan seperti yang kalian bisa lihat, dia warnanya sudah mulai menguning gitu, ya kan?
Tadi kan bening gitu kan, kayak air biasa. Ini aku mau konsumsi depan kamera nggak apa-apa ya. Nempel. Dan pas di kenain air gini, dia tuh nggak ada wangi yang nyengat gitu loh, kayak nggak kayak aneh gitu. Tapi kalau misalnya kalian baru pertama kali buka kemasannya, itu sih wanginya beneran nyengat banget. Kayak aku bilang tadi, dia tuh wanginya wangi rempah, kayak wangi rempah gitu deh pokoknya, tapi wangi rempah yang masih enak dicium ya. Nah, sekian dulu video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan kalau kalian suka sama videonya, please kasih like-nya, jangan lupa subscribe ke channel ini dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video kalian selanjutnya. Satu bahan pewarna Kareto. Hei, panas. Kuncinya adalah antioksidan.